Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan sebuah monster yang kelihatannya seperti goblin ya, goblin tersebut sedang melakukan serangan terhadap seseorang. Dan ternyata, orang yang diserang adalah party Xiao Yu. Hal itu membuat Xiao Yu dan Yan Yan langsung terbunuh seketika karena terkena tebasan dari monster goblin. Tentu saja, setelah mereka terbunuh, Xiao Yu dan Yan Yan langsung respon di tengah kota Cell Town. Namun, kekalahan yang terus-menerus mereka alami membuat salah satu anggota party Xiao Yu begitu marah dan emosional. "Qin Xiao Yu, kau itu cuma punya tubuh doang, tapi otaknya kosong. Setiap kali tim kita hancur, itu pasti karena kau. Aku tidak bisa menukar lifespanku, aku hanya tersisa 2 tahun lagi." Orang itu lalu mendorong Xiao Yu dengan sangat keras hingga Xiao Yu jatuh tersungkur ke arah tanah. Orang itu juga mengatakan untuk tidak bertemu dengan dirinya lagi, karena kalau bertemu dirinya akan menghabisi Xiao Yu secara langsung. Orang itu lalu memutuskan untuk lockout dari game karena sudah terlalu kesal dengan keadaan yang terjadi karena Xiao Yu. Sebagai teman yang baik, Yan Yan menawari Xiao Yu untuk pergi bersama dirinya karena di sana ada orang tua Yan Yan dan ada organisasi yang membantu orang-orang yang tidak bisa bermain game. Namun dalam hati Xiao Yu, dia begitu dendam terhadap Zhang Wei tadi, yang sudah mendorongnya. "Zhang Wei, tunggu saja, berani marah padaku, dasar sampah, berani sok jagoan di depanku. Aku tidak akan percaya dari semua buaya yang dulu ngejar aku, tidak ada yang lebih hebat darimu." Setelah itu, Xiao Yu menolak ajakan Yan Yan dan menyuruhnya untuk pergi sendiri saja. Xiao Yu pun langsung lockout dari game. Setelah lockout, Xiao Yu begitu kesal dan marah dengan kejadian sebelumnya. Xiao Yu lalu memutuskan untuk menghubungi seseorang dan meminta orang itu untuk membantu dirinya naik level. Namun alih-alih langsung menerima permintaan Xiao Yu, orang tersebut justru ingin tidur 1 malam dengan Xiao Yu terlebih dahulu sebelum membantu Xiao Yu naik level. Tentu saja Xiao Yu menolak dan langsung mengolok-olok orang itu dengan cukup kasar. Tidak menyerah begitu saja, Xiao Yu kembali menghubungi seseorang. "Zhang Huaiyu, sebenarnya aku juga selalu menyukaimu, dulu aku cuma karena diawasi kakakku, jadi aku gak bisa terima cintamu. Sekarang aku sudah putus semua hubungan dengan Qin Feng, akhirnya aku bisa tenang dan ingin bersamamu." Namun karena Zhang Huaiyu bukan orang bodoh, dia menolak Xiao Yu langsung tanpa basa-basi. "Dasar bodoh, kau mau bikin aku ketawa sampai mati. Kau aja bisa mutusin hubungan sama kakakmu sendiri, siapa tahu ke depannya kau bakal gimana ke aku, pergi sana dasar bodoh." Belum menyerah sampai sana, Xiao Yu masih melanjutkan untuk menghubungi teman-teman yang dia kenal. Dia mencoba menggoda mereka agar mau bersama dirinya, namun, tentu saja mereka semua menolak dengan ajakan Xiao Yu itu. Semua orang juga mengetahui bahwa Xiao Yu hanyalah beban sampah yang tidak berguna sama sekali. Sial, para brengsek ini, tidak ada satupun pria yang bisa diandalkan di saat-saat penting. Xiao Yu pun hanya bisa menangis karena lifespan miliknya yang hanya tersisa 2,5 tahun saja. Xiao Yu juga kebingungan harus bagaimana lagi. Sambil menangis, Xiao Yu mulai mengingat kembali kakaknya yaitu Qin Feng alias Shadou. "Benar, dia pasti tidak akan cuek padaku. Dia pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini, aku harus kembali mencarinya." Shin lalu berganti ke sebuah apartemen yang sebelumnya ditinggali oleh Shadou. Setelah beberapa saat, Xiao Yu sudah sampai di depan pintu kamar Shadou. "Nanti saat masuk, aku akan meminta maaf pada Qin Feng, ucapkan beberapa kata lembut, dan dia pasti memaafkanku. Tapi aku tidak salah, kenapa harus meminta maaf?" Setelah berpikir sejenak, Xiao Yu berencana meminta maaf hanya untuk bisa memanfaatkan kembali Shadou. "Berpura-pura saja patuh dulu, lalu biarkan dia bantu aku naik level, dia pasti setuju, sejak kecil yang paling dia sayang itu aku. Begitu levelku naik, aku akan benar-benar putus hubungan total dengan dirinya." Setelah itu, Xiao Yu mengetuk pintu kamar itu dan memanggil Shadou untuk segera membukakan pintu untuk dirinya. Xiao Yu yang terus-menerus mengetuk pintu dan memanggil Shadou, tidak mendapatkan respon apapun walaupun dirinya sudah mengetuk pintu depan sangat keras. Karena kesabaran Xiao Yu sudah habis, Xiao Yu memutuskan untuk langsung mendobrak pintu kamar itu agar bisa masuk.
Alih-alih menemukan Shadow di kamarnya, Xiao Yu justru hanya menemukan ruangan yang sudah kosong, bahkan setitik debu pun tidak ia temukan di dalam kamar itu. Xiao Yu lalu mencoba menghubungi Shadow lewat telepon, namun, nomor milik Shadow justru sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Karena Shadow yang tidak ada di kamar itu, Xiao Yu sangat penasaran kemana perginya kakaknya itu, bahkan nomor teleponnya saja sudah tidak bisa dihubungi. Scene lalu kembali berganti ke dalam Tomb of Resentment. Diperlihatkan Shadow yang sedang membasmi banyak monster kecil di dalam makam yang telah ia temukan. Setelah menghabisi banyak monster, akhirnya Shadow mencapai ujung dari makam tersebut. Ia lalu melihat ada sebuah peti kuno yang berada tepat di depannya. Sepanjang jalan ini aku sudah membunuh lebih dari 200 monster kecil, juga beberapa bos bronze dan silver, aku hampir mencapai level 12. Shadow lalu mengeluarkan monster Devoid untuk membuka peti yang berada di depannya itu. Shadow juga berharap bos terakhir yang muncul adalah bos monster dengan tingkat platinum. Devoid lalu secara perlahan membuka peti mati kuno itu dengan cukup hati-hati. Setelah peti mati itu terbuka sedikit, Shadow mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Benar saja, setelah Devoid membuka peti itu, keluar sebuah asap hitam yang begitu pekat. Ia langsung menyerang ke arah Devoid dengan sangat cepat. Shadow yang melihat kejadian itu cukup terkejut, karena siapa sangka akan ada monster yang mengeluarkan asap yang begitu mengerikan. Setelah terkena serangan, Devoid langsung mati tanpa menyisakan apapun. Sial, ini bos tingkat Gold Deadly Miasma, aku malah bertemu dengan makhluk menjijikkan ini. Bos ini tidak memiliki bentuk fisik, sepenuhnya kebal terhadap serangan fisik. Aku ingat di kehidupanku sebelumnya, ada seseorang yang meledakkan bos ini. Akibatnya, bos itu menyebar hingga ke markas utama. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran mengalami korban jiwa yang parah. Namun karena Shadow sudah pernah melihat wujud asli dari monster ini di kehidupan masa lalunya, Shadow langsung bersiap untuk memberikan serangan secara langsung. Shadow lalu menggunakan skill Dark Knight Ringblade untuk menghilangkan kabut beracun yang mendekati dirinya. Dan terlihatlah, wujud dari bos monster itu adalah sebuah tanaman yang memiliki banyak mata di ujungnya. Benar kata Shadow, ya, monster ini cukup menjijikkan. Setelah melihat wujud dari monster itu, Shadow dengan cepat melakukan serangan fatality agar bisa membunuh bos ini dengan satu serangan. Anda telah mengalahkan bos tingkat Gold Deadly Miasma. Padahal kekuatan bos ini jelas-jelas di atas level platinum, tapi tetap diklasifikasikan sebagai level gold, dan item yang dijatuhkannya juga hanya setingkat gold. Hah, untung saja aku baru mempelajari skill Dark Knight Ringblade, itu adalah skill magic attack. Shadow lalu seperti biasa, mengambil loot bos monster itu menggunakan skill Greedy Hand. Dalam proses itu, Shadow cukup kecewa karena dia berharap bisa bertemu dengan bos tingkat platinum, namun ternyata, dia hanya bertemu dengan bos tingkat gold. Setelah menggunakan skill Greedy Hand, sebuah notifikasi sistem muncul. Anda mendapatkan item rare, Mount Bell. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.